Temuan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di 44 OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 5,3 miliar belum terselesaikan. Tahun ini untuk penyelesaian TGR LHP BPK akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Temuan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Perwakilan Bengkulu yang menemukan adanya penyalahgunaan anggaran di 44 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun anggaran 2022 lalu dengan total temuan mencapai 5,3 miliar rupiah. Selama setahun lebih waktu diberikan untuk penyelesaian tuntutan ganti rugi atau TGR ternyata belum terselesaikan. Inspektur-Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Gusti Maria diwawancari mengatakan setelah difasilitasi Inspektorat untuk penyelesaian TGR atas LHP BPK di tahun 2023 lalu untuk realisasi TGR yang terselesaikan hanya sebesar 4,3 miliar rupiah dan masih menyisakan sekitar 1 miliar rupiah lagi yang belum diselesaikan. Ia pun menerangkan untuk TGR yang terselesaikan berjumlah 1 miliar rupiah ini berasal dari 4 OPD, yakni Dinas PUPR dan Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan terakhir Sekretariat DPRD Rejang Lebong. TW2 kemarin, di akhir tahun kita progres itu untuk tindak lanjut Kabupaten Rejang Lebong 88,8%, di bawah nomor 2 seprovinsi Bengkulu, di bawah Bengkulu Utara 2,8% kalau salah. Ya 1, sekian itu bakal kita sudah tindak lanjuti dan sudah kita tindak lanjuti. Tinggal pengembaliannya lagi ya. Sementara itu untuk tindak lanjut untuk penyelesaian LHP BPK ini selanjutnya pihaknya masih menunggu penyelesaian dari 4 OPD tersebut di bulan Januari 2024 ini dan jika memang belum terselesaikan juga maka akan diserahkan ke pihak ketiga untuk penagihan, dalam hal ini Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong, Dapat Huri Setiawan, BTV melaporkan. Telah lama vakum lantaran kepengurusan tidak aktif. Pengurus Lembaga Seni Kasidah Indonesia atau LASKI periode 2024-2027 akhirnya dikukuhkan. Pemerintah harapkan siar agama melalui seni kembali bangkit dengan adanya pengurus baru. Lembaga Seni Kasidah Indonesia atau LASKI Kabupaten Rejang Lebong periode kepengurusan 2024-2029 akhirnya resmi dikukuhkan. Pengukuhan Dewan Pengurus Cabang atau DPC LASKI Rejang Lebong tersebut dilakukan langsung Kepala Kantor Kemendak Kabupaten Rejang Lebong. Usai pelantikan, Kakan Kemendak Lukman menyebutkan dengan adanya kepengurusan baru LASKI ini diharapkan dapat memberi warna baru untuk meningkatkan seni qasidah lokal yang juga menjadi media berdakwah melalui musik ramadah. Kukukan LASKI Kabupaten Rejang Lebong. Harapan kita dengan kukukan ini, pengurusan yang sudah terbentuk ini bersemangat untuk memajukan LASKI yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Dan kami yakin masyarakat Rejang Lebong ini sangat mendukung keberadaan LASKI ini karena LASKI ini tidak lain dalam rangka untuk berdakwah, ya, berdakwah melalui alat-alat kasidah baik ramadah maupun sudah menjadi atau kasidah modern. Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Amrul Ebi yang hadir dalam pengukuhan LASKI tersebut atas nama pemerintah daerah mendukung adanya LASKI tersebut yang tentunya menjadi sarana ikut dalam membangun daerah melalui seni kasidah. LASKI ini menjadi media, jadi sarana kita melalui seni kasidah yang nanti dalam muatan itu bisa kita isi dengan muatan-muatan dakwah, dengan muatan-muatan pembangunan, dengan muatan-muatan yang positif di tengah masyarakat kita. Jadi LASKI ini sudah ada di tengah masyarakat. Kebetulan beberapa waktu yang terakhir ini masa kepengurusan LASKI ini sudah tidak aktif dan telah habis, sehingga berinisiatif Kementerian Agama dan pihak Pemda Rejang Lebong ini kita kukuhkan kembali. Dari Rejang Lebong, Dapat Huri Setiawan, BTV melaporkan.
guna meningkatkan dan mempromosikan berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Kepahyang. Disparpora membuka perlombaan foto dan video konten kreator destinasi wisata 2024. Memperkenalkan dan mempromosikan berbagai objek wisata. Pemerintah Kabupaten Kepahyang melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga saat ini tengah menggelar perlombaan foto dan video konten kreator destinasi wisata yang dibuka untuk umum. Kabid Destinasi Pariwisata Disparpora Kabupaten Kepahyang Lilis Aksa menuturkan, kegiatan perlombaan foto dan video konten kreator yang menampilkan berbagai destinasi wisata di Kabupaten Kepahyang yang dibuka sejak 1 Maret kemarin hingga April nanti. Ini merupakan ajang mempromosikan Kabupaten Kepahyang dari sektor pariwisata. Pendaftaran secara online tanpa dipungut biaya. Pihaknya telah menyiapkan hadiah dari kegiatan perlombaan tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Lomba untuk tahun ini lomba foto destinasi wisata sama lomba konten kreator. Itu terbuka untuk umum, se-Indonesia boleh ikut, tapi yang jadi ekspos foto dan videonya itu nanti destinasi pariwisata Kabupaten Kepahyang. Yang mana dalam lomba itu menjanjikan hadiah puluhan juta rupiah totalnya, ada trofi, ada uang pembinaan. Untuk jadwal sendiri gimana? Jadwal sendiri mulai 1 Maret kemarin kita udah buka, ada link untuk pendaftaran plus ekspos foto. Nanti akan kami posting di IG Kabupaten Kepahyang. Sama paling terakhir kami terima berkas itu April. Untuk pengumuman 20 besar itu tanggal 6 Mei. Acara puncak setelah acara Popda Provinsi Bengkulu. Kalau untuk syarat-syarat sendiri? Dari Kabupaten Kepahyang, Hendri Sui, BTV melaporkan. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan generasi emas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara akan menggelar Olimpiade Sains Nasional atau OSN untuk mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS tingkat SMP sederajat. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 1-2 April 2024 mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara akan menggelar Olimpiade Sains Nasional atau OSN untuk mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS tingkat SMP sederajat. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 1-2 April 2024 mendatang dengan tujuan sebagai sarana unjuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan generasi emas cerdas, terampil, dan kompetitif untuk kedepannya. Kasih siswa SMP Dikbud Bengkulu Utara, Fauzi Gubay menyampaikan bahwa untuk pendaftaran peserta OSN ini dilakukan secara online yang sudah dimulai sejak Februari hingga 31 Maret ini, di mana setiap masing-masing sekolah maksimal mendaftarkan 5 orang siswa setiap perwakilan per mata pelajaran. Nantinya untuk hasil perlombaan 5 besar peringkat tertinggi akan diumumkan oleh Kementerian. Selanjutnya secara daring akan mengikuti perlombaan di tingkat provinsi di tanggal 27 dan 28 Mei. Salah satu pemenang nantinya akan mengikuti perlombaan di tingkat nasional secara daring dan luring. 3 tahun terakhir kita menggunakan online, jadi istilahnya itu daring ya. Sistem daring ini dia pelaksanaan langsung secara nasional menggunakan media handphone. Jadi online media handphone 4 GB. Nah, tahapan pelaksanaan dimulai dari pendaftaran secara online ya. Sekolah melalui operator mendaftarkan siswanya dengan berbagai data yang diminta. Nanti setelah tahap awal mereka mendaftarkan ke BP. Dari Bengkulu Utara, Safri Wisalam, BTV melaporkan. Pada tahun 2024 ini, sebanyak 206 kuota untuk seleksi CPNS dan P3K akan dibuka oleh Pemkab Bengkulu Utara pada bulan April ini. Untuk petunjuk teknis pelaksanaan seleksi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024 ini, sebanyak 206 kuota untuk seleksi CPNS dan P3K akan dibuka oleh Pemkab Bengkulu Utara pada bulan April ini. Untuk petunjuk teknis pelaksanaan seleksi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan pada tahun 2024 ini akan membuka seleksi aparatur sipil negara. Adapun kuota yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk seleksi CPNS sebanyak 75 kuota dan seleksi P3K sebanyak 193 kuota. Kepala Badan BKPSDM Bengkulu Utara Syarifah Inayati menyampaikan, kuota yang diterima tersebut berdasarkan hasil rakor dengan Kemenpan RB yang rencananya pendaftaran akan dimulai pada awal bulan April 2024 mendatang. Jadi benar ya, kita mengusulkan formasi itu dan kebetulan formasi itu sudah kita ambil sekaligus rakor dengan Kemenpan RB beberapa hari yang lalu. Ini CPNS dan P3K, ya? Iya, CPNS dan P3K. Usulan kita sudah diverifikasi BKN? Sudah. Dan disetujui? Ya. Dari Bengkulu Utara, Safrawi Salam, BTV melaporkan. Dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai 2045 dan RKPD Kabupaten Kaur, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu membuka sekaligus memimpin Musrembang Kabupaten tahun 2024. Asisten 3 Pemerintah Provinsi Bengkulu Nandra Munadi Selasa siang memimpin sekaligus membuka kegiatan Musrembang Kabupaten tahun 2024. Kegiatan ini berlokasi langsung di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Kaur yang dalam hal ini dihadiri langsung oleh Bupati Kaur Lismidianto, Sekda, para asisten, Kepala OPD, dan seluruh Forkopimda. Dalam Musrembang tersebut turun disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 sampai 2045 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Kaur tahun 2025. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur Selasa pagi melaksanakan Musrembang Kabupaten tahun 2024 dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Kaur tahun 2025-2024 dan RKPD Kabupaten Kaur tahun 2025. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi berharap hasil dari Musrembang Kabupaten ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang baik untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Kaur, serta terwujudnya pembangunan yang terstruktur. Dipadukan dengan program visi dan misi kepala daerah sehingga tersusunlah suatu rumusan perencanaan yang dalam bentuk rencana pembangunan tahunan ya, RKPD di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini kita harapkan nanti hasil dari Musrembang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang baik untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di daerah masing-masing. Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Kaur, Hiftario Saputra menyampaikan ada 4 poin yang menjadi prioritas, yaitu program kegiatan kerja OPD harus berdasarkan indikator utama yang telah ditetapkan. Kemudian, standar pelayanan minimal atau SPM menjadi pelayanan dasar yang wajib diutamakan. Program nasional seperti stunting dan kemiskinan wajib disesuaikan di program agar selaras dengan pusat. Dan terakhir, mitigasi bencana termasuk menjadi program prioritas. Kami dalam menyusun rencana kerja nanti di tahun 2025. Jadi adapun hal yang kami prioritaskan, yang pertama program kegiatan kerja OPD itu harus berdasarkan indikator utama yang telah ditetapkan oleh OPD. Kemudian SPM atau standar pelayanan minimal merupakan pelayanan dasar yang wajib kita utamakan dalam program ke depan. Kemudian yang ketiga, program nasional terkait dengan kemiskinan, stunting, itu wajib kita sesuaikan dan kita programkan kerja agar selaras dengan program dari pusat. Dan yang terakhir adalah terkait dengan mitigasi bencana. Ini yang menjadi program prioritas kami untuk di tahun 2025.
Sementara itu, untuk diketahui bahwa terdapat anggaran APBD Provinsi Bengkulu yang akan dikucurkan ke Kabupaten Kaur tahun 2024 ini sebesar 23 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan dibagi di beberapa OPD seperti PUPR, Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disperkim, dan Ketahanan Pangan. Dari Kabupaten Kaur, Dedi Tago, BTV melaporkan. Dana alokasi khusus yang didapatkan Bengkulu Tengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2024 turun drastis dari tahun 2023. Hanya 4 sekolah tingkat SMP, 3 sekolah dasar, serta 2 PAUD yang ditetapkan sebagai sekolah penerima, yang prosesnya baru memasuki tahapan perencanaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah merilis hanya ada 9 sekolah yang mendapatkan jatah rehab ataupun pembangunan ruang belajar baru yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DAK yang diterima tahun 2024 ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Tobi Marisi menjelaskan, untuk sekolah penerima saat ini telah ditetapkan yang terdiri dari 4 sekolah tingkat SMP, 3 sekolah dasar, dan 2 PAUD. Pelaksanaan rehab sekolah ditargetkan dimulai usai Lebaran, mengingat saat ini tahapan pelaksanaan DAK baru masuk tahap perencanaan dengan total anggaran sekitar 9 miliar rupiah. Untuk kegiatan fisik Dinas Pendidikan tahun 2024 ini baik dari DAK maupun DAW itu ada. Sekarang prosesnya para PPTK sedang berkoordinasi ke WLP untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut. Kita harapkan dalam waktu dekat proses perencanaan sudah bisa dimulai. Kegiatannya apa aja tuh? Menurutnya, jumlah sekolah penerima DAK tahun 2024 ini membuat banyak sekolah yang belum mendapatkan jatah direhab. Walaupun saat ini dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kerusakan selain diakibatkan bencana juga tidak sedikit karena memang bangunan sudah tua. Fanzi Ronald, Bengkulu Tengah, BTV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dipastikan akan membuka rekrutmen pegawai melalui jalur CPNS dan P3K. Tahun ini menjadi spesial bagi karir honorer lulusan sekolah dasar karena mereka bisa ikut serta. Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Benteng memastikan jika tahun 2024 ini menjadi spesial bagi karir honorer lulusan sekolah dasar. Karena pemerintah akan merekrutnya melalui jalur P3K dan CPNS. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan batas waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Benteng, Apil Leslie menjelaskan, jika berdasarkan surat Menpan RB terbaru, bukan hanya honorer berlatar belakang sarjana, honorer dengan jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA juga mendapatkan kesempatan yang sama. Namun dengan catatan, para honorer tersebut harus memiliki kelengkapan dokumen pendidikan terakhir atau ijazah yang sah. Bagaimana surat Menpan terbaru 2024 bahwasanya untuk jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, sarjana yang honor dengan kualifikasi pendidikan itu bisa mengikuti seleksi. Nanti kita siapkan formasinya. Tetapi kalau tidak ada ijazah tidak bisa. Jadi kualifikasi pendidikan minimal SD. Alhamdulillah pemerintah sudah mengakomodir yang honor SD pun sudah bisa mengikuti.
Sementara itu, terhitung 15 hari ke depan setelah kuota formasi dibagikan, Pemkab Benteng akan menyusun rincian kebutuhan formasi dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi untuk diverifikasi ulang di BKN Pusat, sehingga diperkirakan pendaftaran paling cepat akan dibuka pada bulan April mendatang. Dari itu diminta putra-putri daerah untuk dapat menyiapkan berkas pendaftaran. Fancy Rodal, Bengkulu Tengah, PETV melaporkan. Bupati Kabupaten Mukomuko, Sapuan, Selasa sore melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dari 10 pejabat tersebut, 1 diantaranya berasal dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 10 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko diambil sumpah jabatannya oleh Bupati setempat pada Selasa sore. Pejabat yang dilantik ini merupakan hasil dari lelang jabatan yang sudah digelar oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Dari 10 orang pejabat eselon 2 ini, 1 orang diantaranya yaitu atas nama Ujang Selamat sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Bupati Mukomuko Sapuan meminta kepada seluruh pejabat yang sudah dilantik ini agar segera beradaptasi dan memberikan kinerja yang terbaik bagi instansi atau OPD yang dipimpinnya, agar roda pemerintahan di OPD yang selama ini kosong bisa kembali bangkit dan bergerak sebagaimana mestinya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melantik pejabat eselon 2 yang sudah sangat lama kosong, sudah lebih dari 6 bulan kalau nggak salah, 6-8 bulan kosong, sehingga pada hari ini sesuai dengan hasil proses dari seleksi dari tim pansel dan telah dikirim ke KSN hasilnya. Pada hari ini kami telah menerima rekomendasi dari SN untuk segera melantik pejabat yang bersangkutan. Tentu harapan kami telah melantik pejabat ini nanti betul-betul bisa memperkuat di organisasi masing-masing, sehingga penyerapan anggaran administratif di masing-masing UID ini dapat diperkuat demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat kita Kabupaten yang tercinta ini. Berikut daftar pejabat eselon 2 Pemkab Mukomuko yang dilantik. Junaidi sebelumnya menjabat sebagai pelaksana Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, dilantik dalam jabatan baru sebagai staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Bakhtiar Syafian sebelumnya sebagai sekretaris Inspektorat Daerah dilantik menjadi staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Sirat Purnama dari jabatan sebelumnya yaitu Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Ujang Selamat sebelumnya merupakan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo menjabat sebagai Kepala Dinas PMD. Nurdiana, jabatan sebelumnya Sekretaris Perindakom menjadi Kepala Dinas Perindakom. Fitriani, jabatan sebelumnya Sekretaris Dinas Pertanian menjadi Kepala Dinas Pertanian. Budianto, dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Alsandi Ultria Darba dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Eva Tri Rosanti dari Sekretaris Badan Keuangan Daerah menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah. Ali Muksin dari Camat Kecamatan Lima Koto menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Muko-muko Cebi Antri, BTV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lebong tahun ini kembali melanjutkan program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Bahkan tahun 2024 ini Pemkab setempat menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar rupiah untuk mengcover 16.000 warga Lebong yang membutuhkan BPJS secara gratis dari Pemkab Lebong. Program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda di tahun 2024 ini kembali berlanjut. Bahkan Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar rupiah untuk mengcover 16.000 jiwa masyarakat Lebong melalui BPJS gratis dari Pemkab Lebong melalui program Jamkesda ini.
Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Rahman bahwa di tahun 2024 ini terdapat kenaikan anggaran untuk Jamkesda dari tahun 2023 kemarin sebesar 6 miliar, saat ini di tahun 2024 menjadi 8 miliar. Dalam program Jaminan Kesehatan Daerah ini, Pemkab Lebong hanya mensubsidi pembayaran sebesar Rp37.800 untuk 1 jiwa. Kemudian dari pemerintah pusat menambah besaran subsidi tersebut sebesar Rp4.200, sehingga total besaran iuran yang akan dibayarkan adalah Rp42.000 untuk BPJS kelas 3. Untuk itu, dengan adanya program jaminan kesehatan daerah ini, Pemkab Lebong bisa mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lebong dalam mewujudkan Lebong Sehat 2024. Untuk tahun ini di 2024 ini kita dianggarkan di 8 miliar untuk Jamkesda kita. Itu bisa cover berapa? 16 ribuan. Dwi 99 Lebong, BTV melaporkan. Kabar gembira untuk para ASN di Kabupaten Lebong. Pasalnya, Pemkab Lebong saat ini telah mempersiapkan pembayaran gaji ke-14 atau yang biasa disebut tunjangan hari raya. Pencairan ini tinggal menunggu peraturan Bupati dan diperkirakan akan dicairkan awal April mendatang. Meskipun saat ini para ASN di Lebong masih menunggu kepastian pembayaran tunjangan tambahan penghasilan atau TPP, namun ada kabar gembira bagi 2.483 aparatur sipil negara di Kabupaten Lebong. Saat ini pemerintah daerah mengatakan siap membayar gaji 14 atau THR yang setiap tahun diterima oleh ASN. Tak tanggung, Pemkab Lebong sudah menyiapkan Rp10 miliar lebih untuk pembayaran THR tersebut, sehingga pembayaran THR nantinya bisa 100% dibayarkan kepada seluruh ASN Lebong jelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Bustaradi Abidin, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan peraturan Bupati terkait pembayaran THR ini, sehingga diperkirakan akan dibayarkan awal April mendatang atau H-10 Lebaran nanti. Diharapkan para ASN yang menerima THR nanti bisa berbelanja kebutuhan Lebaran di pasar yang ada di Kabupaten Lebong, sehingga para pedagang dan masyarakat Lebong juga bisa menikmati perputaran uang jelang Lebaran ini. Untuk THR di Kabupaten Lebong, sesuai dengan surat Kemenpan RB, kita harus membuat peraturan Bupati. Nah, konsep peraturan Bupati ini masih dibuat di staf, sehingga nanti ini bisa dibayar sekaligus di April. Karena disebutkan di situ, paling cepat adalah 10 hari sebelum hari H Lebaran. Jadi sekarang kita menyusun peraturan Bupatinya, termasuk di dalam surat itu disebutkan tentang kalau seandainya ini tidak siap, boleh digeser APBD dari keuangan yang lain. Dari APBD, di dalam APBD itu sendiri digeser. Tapi kalau sudah ada, nggak ada masalah. Kebetulan Kabupaten Lebong ini sudah. Jadi kita tinggal membuat peraturan Bupatinya saja, sehingga nanti mungkin. Dwi 99 Lebong, BTV melaporkan. Pendaftaran seleksi calon paskibraka Kabupaten Seluma telah ditutup pada 12 Maret lalu. Hasilnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menerima sebanyak 159 pendaftaran yang selanjutnya seleksi pemberkasan pada tanggal 15 April mendatang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma pada 12 Maret lalu telah resmi menutup penerimaan pendaftaran perekrutan calon seleksi paskibraka tahun 2024. Adapun jumlah pendaftaran yang diterima mencapai sebanyak 159 orang. Kepala Badan Kesbangpol Seluma Dadang Kosasi mengatakan perekrutan seleksi paskibraka ini dibuka online di aplikasi Transparan Paskibraka dan mulai sejak 28 Februari sampai dengan 12 Maret lalu. Selanjutnya, seluruh pendaftar ini akan melalui tahapan seleksi pemberkasan pada tanggal 15 April mendatang dan sehari setelahnya seleksi resmi kegiatan ini akan dibuka oleh Bupati Seluma. Yang
Mas Bram? Jadi seluruh pendaftar terakhir tanggal 12 Maret itu berjumlah 159. Insya Allah mereka sudah semua mengupload data-data, termasuk juga data-data yang dipersyaratkan. Salah satunya contoh izin sekolah, izin orang tua maupun masalah kesehatan. Wisnu Sukaraja Seluba, BTV melaporkan. Perusahaan yang ada di Kabupaten Seluma di-warning untuk membayarkan tunjangan hari raya bagi karyawannya paling lambat H-7 sebelum hari raya dan tidak boleh dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun membuka posko pengaduan tersebut. Tunjangan hari raya bagi karyawan yang bekerja di perusahaan di Kabupaten Seluma wajib dibayarkan H-7 hari raya. Bagi yang tidak mengindahkannya, karyawan diperbolehkan mengadukannya ke posko THR yang dibuka oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Seluma, Rosdiana, menegaskan THR wajib diberikan bagi pekerja sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar 1 bulan gaji. Bahkan pembayaran tersebut pun juga tidak boleh dibayar secara cicil. Juga kami harap kepada istilahnya perusahaan yang ada di Kabupaten Seluma, Min-7 harus sudah membayar THR dengan syarat tidak dicicil, lunas. Wisnu Sukaraja Seluba, BTV melaporkan. Besarnya zakat fitrah Ramadan 1445 Hijriah di Kabupaten Seluma dan Kaur sudah ditetapkan pada Selasa siang. Zakat fitrah dibagi 3 kategori, tertinggi, menengah, dan terendah. Dengan besaran di masing-masing kabupaten berbeda-beda. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma dan pada Selasa siang telah menetapkan kadar zakat fitrah tahun 2024 atau Ramadan 1445 Hijriah. Kakan Kemenak Seluma Heriansyah mengatakan dalam rapat ini melibatkan MUI, Basnas, NU, dan Kepala KUA se-Kabupaten Seluma. Zakat fitrah dibagi 3 kategori, tertinggi Rp40.000, menengah Rp35.000, dan terendah Rp30.000. Sedangkan untuk zakat fitrah beras sebanyak 2,5 kg atau sebanding dengan beras 10 cantik. Menentukan besaran zakat fitrah bila dibayar dengan uang. Kalau beras sudah tidak ada permasalahan lagi, bahwa setiap jiwa mengeluarkan 2,5 kg atau kalau dengan cantiknya 10 cantik. Bila kalau ada masyarakat yang ingin membayar dengan uang, maka tadi itu bervariasi menjadi 3 tingkatan. Kalau beras manggis dan sejenisnya itu pada angka dibayar dengan uang Rp40.000. Kemudian beras Lampung dan sejenisnya bila dibayarkan dengan uang muncul angka Rp35.000. Sementara yang memproduksi Bulog bila membayar dengan uang muncul angka Rp30.000. Kementerian Agama Kabupaten Kaur juga telah mengeluarkan surat edaran tentang jumlah besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Muhammad Soleh menyampaikan hasil sidang kimat penentuan besaran zakat fitrah tahun ini terbagi di 3 bagian, yaitu tertinggi, menengah, dan paling bawah. Dengan nilai sebanyak 2,5 kg beras dengan kualitas beras yang biasa dikonsumsi sehari-hari jika dikonversikan dengan uang, yaitu tertinggi Rp50.000, Rp45.000, dan paling bawah Rp35.000 per jiwa. Muhammad Soleh menghimbau sebaiknya masyarakat membayar zakat melalui unit atau lembaga resmi baik di masjid, basnas, dan lain-lain. Tujuannya agar potensi zakat yang ada dapat dimanfaatkan dan disalurkan sesuai dengan penerima yang memenuhi syarat sesuai aturan agama. Sepakat atas keputusan bersama antara pemerintah dan ormas keagamaan serta MUI serta Kementerian Agama untuk hasil sidang kimat kita, yaitu penetapan besaran zakat fitrah untuk Kabupaten Kaur, kita bagi 3 bagian, tertinggi, menengah, dan paling bawah. Untuk tertinggi
kita konversi dengan uang sebesar 50.000, untuk yang menengah 45.000, sedangkan untuk yang paling bawah 35.000 per jiwa. Dari Kabupaten Kaur dan Seloba, Didi Tagu, Wisnu Sukarajo, BTV melaporkan. Menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024 dan menjalin silaturahmi Lapas Kelas 2B Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menggelar kegiatan Safari Ramadan bersama anak yatim piatu. Sementara itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan Pemkab Lebong yang menyasar 36 masjid di 12 kecamatan. Lapas Kelas 2B Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menggelar kegiatan buka bersama dengan Panti Asuhan Aisyah Harapan Ibu dalam rangka Safari Ramadan dan menyambut peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024 pada Senin sore. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kadif Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu Teguh Wibowo, Kalapas Arga Makmur 2B Irawan, anak Panti Asuhan Aisyah Harapan Ibu, Ustadz Sahroni, dan tamu undangan lainnya. Kepala Lapas 2B Arga Makmur Irwan menyampaikan bahwa dalam kegiatan Safari Ramadan ini sebagai bentuk mempererat silaturahmi sejajaran UPT wilayah Bengkulu dan merupakan rangkaian menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024. Selain itu, berbagi kasih berupa santunan kepada anak yatim piatu khusus perempuan. Antara teman-teman sejajaran wilayah UPT yang ada di wilayah Bengkulu. Tadi kita berbagi kasih juga kepada masyarakat panti asuhan, anak-anak panti asuhan. Iya, Pak. Iya, benar. Tadi kita berbagi kasih dengan Yayasan Harapan Ibu. Ini menaungi anak-anak yatim piatu khusus perempuan. Khusus perempuan. Perempuan. Sementara itu, Kadif Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu Teguh Wibowo mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan Safari Ramadan yang kedua sekjur dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu yang diikuti oleh jajaran bertujuan untuk menjalin silaturahmi kepada seluruh pemasyarakatan di berbagai daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan agar kepada lapas untuk selalu memperhatikan masalah keamanan. Hari ini adalah Safari Ramadan yang kedua yang schedule dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu yang berada di Lapas Kelas 2B Arga Makmur. Ini diikuti oleh seluruh jajaran KUPT yang ada di Bengkulu. Ini untuk kemarin kan perdana di Rutan. Untuk di sini apa pesannya, Pak, bagi jajaran kita kalau UPT sekalian di masyarakat Bengkulu sendiri? Pesannya adalah untuk membangun silaturahmi terhadap seluruh jajaran kemasyarakatan khususnya dengan UPT-UPT yang ada di wilayah. Untuk sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lebong di tahun 2024 ini kembali melaksanakan Safari Ramadan di masjid yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Lebong. Total ada 36 masjid yang akan dikunjungi oleh 2 tim safari yang telah dibentuk. Adapun 2 tim yang telah dibentuk dalam rapat teknis kemarin yakni tim 1 yang akan diikuti Bupati Lebong dan tim 2 yang diikuti oleh Wakil Bupati Lebong. Masing-masing tim nantinya akan didampingi oleh para pejabat Pemkab Lebong. Dalam kegiatan safari, para pejabat Pemkab Lebong ini akan berbuka bersama di lokasi masjid yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan tausiah agama, lalu melanjutkan sholat tarawih bersama. Disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Bustaradi Abidin bahwa tahun ini ada tim dari Basnas yang akan menyumbang kedua masjid yang ada di Kabupaten Lebong. Selain itu, Pemkab juga akan membagi sejumlah bantuan ke setiap masjid yang dikunjungi. Tim bupati dengan tim wakil bupati diikuti oleh staf ahli, asisten, kemudian seluruh kepala OPD. Nah, ini pertama dalam rangka kita silaturahmi dengan masyarakat. Yang kedua, kehadiran kita juga membantu masjid yang kita safari ramadankan. Nah, besarannya lumayan besar untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan di masjid tersebut. Kemudian kita bawa ambal, kita bawa Al-Quran, dan sebagainya seperti itu. Dari Lebong, Bengkulu Utara, Dwi 99 dan Safrawi Salam BETV melaporkan. Baik pemirsa,
Dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam kabar daerah kali ini. Saya, Gustini, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, beserta segenap kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BETP Beken.